Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN bersama saya, Yuniarsi SPD, dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 1.1 Sikap Spiritual, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.1 Sikap Sosial, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KD 3.1 Pengetahuan, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. KD 4.1 Keterampilan, menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar. Selanjutnya, menganalisis sistem-sistem nilai dan implementasi Pancasila dengan tepat, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan tepat, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar, menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar. Terakhir, menyimpulkan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan percaya diri. Untuk pendekatan model dan metode pembelajaran kita, yaitu pendekatan saintifik, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan untuk mode pembelajarannya adalah Problem Based Learning atau PBL. Metode pembelajaran, ceramah, diskusi, dan presentasi. Anak-anakku sekalian, coba amati gambar berikut. Menurut kalian, adakah ini hubungannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tentu. Coba perhatikan gambar nomor 1. Itu adalah gambar orang-orang sedang melakukan aktivitas ibadah. Tentu ini adalah pencerminan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui, dan kita semua wajib untuk memeluk salah satu agama sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan pilihan kita. Kemudian gambar yang kedua, itu adalah gambar orang sedang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah refleksi dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk sosial, kita harus selalu membantu satu sama lain. Kita tidak boleh mengabaikan keberadaan orang lain di sekitar kita. Jadi, kita harus bisa memberikan simpati dan empati kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu gambar yang ketiga, itu adalah pencerminan dari Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita, di mana kita walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Walaupun di Indonesia banyak sekali perbedaan, tetapi kita diikat dalam persatuan Indonesia. Gambar yang keempat, yaitu musyawarah. Indonesia adalah negara yang demokrasi, di mana kita diajarkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena pada intinya, Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan dengan sistem kedaulatan rakyat. Gambar selanjutnya yaitu nomor 5, pencerminan sila kelima Pancasila, di mana di sana ada beberapa orang yang sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti, gotong royong. Tentu saja ini adalah pencerminan dari budaya orang-orang Indonesia yang suka membantu satu sama lain. Kita hidup saling bekerja sama,
adil dalam hal apapun. Jadi hendaknya anak-anakku sekalian menerapkan nilai Pancasila, sila kelima ini dalam hal apapun yang kalian kerjakan. Karena pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama-sama, walaupun terasa sulit, akan terasa ringan dan bisa diselesaikan lebih cepat. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini adalah kaitan, yaitu nilai-nilai Pancasila dengan penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Kenapa bisa ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita? Karena Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, nilai-nilai Pancasila itu bersifat subjektif, artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Jadi, Pancasila ini dirumuskan sebagai dasar negara kita melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh BPUPKI. Sidang ini dilaksanakan yaitu tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang akhirnya melahirkan dasar negara kita yang disebut dengan Pancasila. Sedangkan penggagas Pancasila ini ada 3 tokoh nasional, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, Pancasila kita ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dimuat di dalam pembukaan UUD 1945. Nilai Pancasila juga bersifat objektif, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kenapa? Karena Pancasila ini merupakan gabungan ideologi-ideologi besar di dunia. Nilai-nilai positif dari semua ideologi-ideologi di dunia itu diambil dan dirangkum dimasukkan ke dalam Pancasila dengan juga menyatukan nilai-nilai luhur yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila ini dianggap oleh bangsa-bangsa lain merupakan ideologi yang sempurna dan istimewa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Pertama, kita berbicara tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, segala sesuatu yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus didasarkan kepada nilai-nilai moral yang terdapat dalam agama yang dianut oleh kita. Seperti Ibu katakan tadi, di Indonesia ada 6 agama yang resmi, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi agama ini menjadi tuntunan bagi setiap pejabat atau penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya, yaitu sila kedua Pancasila. Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kepaduan sifat-sifat, keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis. Nah, kita hidup di dunia ini selalu berdampingan satu sama lain. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban. Nah, di Indonesia, penyelenggara pemerintah kita menjamin hak-hak individu, hak-hak kemanusiaan, hak-hak kemerdekaan bagi setiap orang. Jadi, negara kita menganggap bahwa semua orang itu sama harkat dan derajatnya. Jadi, setiap penyelenggara negara harus selalu memperhatikan hak-hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya yaitu sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Kalau kita mengingat sejarah dalam perjuangan bangsa kita telah lama dijajah, baik itu oleh Belanda dan juga oleh negara Jepang. Selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda.
dan juga 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Banyak penderitaan terjadi yang kita rasakan pada saat masa penjajahan. Karena itu, kita pastinya tidak ingin untuk dijajah. Dan ternyata setelah dilihat, apa yang menyebabkan bangsa Indonesia bisa begitu lama dijajah? Ternyata karena kita tidak bersatu. Dulunya, perjuangan dalam merebut kemerdekaan atau menyingkirkan penjajah hanya dilakukan oleh masing-masing daerah. Tidak ada persatuan satu sama lain, tidak ada semangat nasionalisme. Tapi ketika kita menyadari kesalahan kita, kemudian kita bersatu, kemudian akhirnya gongnya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda, kita menyatakan konsensus nasional. Akhirnya perjuangan secara nasional itu dimulai. Dan Indonesia yang bersatu terbukti ampuh dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Sehingga kita bisa mendeklarasikan kemerdekaan kita melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Dan persatuan Indonesia inilah yang mengikat kita sampai sekarang. Sehingga Indonesia tetap ada dalam satu kerangka, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang juga sangat mengikat kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam ragam, baik itu budaya, bahasa, suku, agama. Nah, tapi kita tetap disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tetapi tetap satu tujuan, satu Indonesia. Selanjutnya, sila yang keempat, Indonesia suatu negara demokrasi dari bangsa multikultural, multietnis, serta pluralis dalam kehidupan beragama. Walaupun kita beragam, kita tetap satu. Kita tetap menjunjung tinggi persatuan kita. Di Indonesia, hal-hal yang menjadi perbedaan justru itu adalah keindahan dan menjadi kekayaan budaya yang patut kita pertahankan. Nah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, begitu juga harus diingat bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yaitu kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak politik setiap orang. Segala sesuatu permasalahan itu harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Dan juga kedaulatan ada di tangan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kekuasaan tertinggi penyelenggaraan negara di Indonesia ada di tangan rakyat. Terakhir, yaitu dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang dapat diambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Nah, ini adalah pokok dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di mana setiap penyelenggara negara wajib untuk melaksanakan pembangunan atau melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada sila kelima ini, yaitu berkeadilan sosial. Dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu wilayah kita, NKRI. Jadi pembangunan di negara ini harus dilaksanakan dari setiap sudut, dari setiap lini yang ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tidak boleh satu pun dilupakan. Tidak ada pembangunan itu dipusatkan di satu tempat, tapi semuanya merata. Demi keadilan, demi kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan negara kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana ada termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, setelah mempelajari materi yang sudah Ibu berikan tadi, baiklah kita mengerjakan tugas kelompok. Ibu harapkan anak-anakku sekalian bisa membagi dan kemudian menetapkan dirinya dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, ini adalah tugas kalian, yaitu
menunjukkan bentuk atau contoh dari sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Masing-masing berikan 5 contoh bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Selain tugas kelompok, Ibu harapkan kalian juga bisa menyelesaikan tugas mandiri, yaitu pertama, jabarkan nilai-nilai subjektif Pancasila. Kemudian jabarkan nilai-nilai objektif Pancasila. Nomor 3, uraikan perbedaan nilai subjektif dan nilai objektif Pancasila. Nomor 4, jabarkan nilai-nilai sila pertama Pancasila. Nomor 5, atau terakhir, uraikan konsep penerapan sila kelima Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Dan ini tugasnya bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Ibu harapkan anak-anakku sekalian bisa mempelajari materi itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Materi kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Ibu harapkan anak-anakku sekalian bisa mempelajari materi itu untuk nantinya kita bisa pelajari bersama-sama. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian tadi, kumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Dan ingat, jaga kesehatan. Kalau kalian berada di kerumunan, tolong jaga jarak, terapkan social distancing, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih atas perhatiannya.